Baik, perkenalkan, nama saya Edison Jaya. Saya adalah seorang mahasiswa di Microskill. Saya sekarang di semester 2 di kelas SI B sore. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara seorang yang keilmuan agamanya yang menurut saya bagus dan taat akan ajaran agamanya. Baik, untuk agama yang akan saya bawakan kali ini yaitu di antaranya 3 adalah Islam, 1 Kristen, dan 1 lagi adalah seorang Buddha. Seorang yang baik. Untuk agama selanjutnya yaitu seorang yang muslim ya, seorang yang taat akan agama, akan tak beribadah ya, dengan mengerti paham betul mengenai dalam agama Islam ya Pak. Boleh perkenalan dulu Pak, nama serta agama yang dianut. Saya Muhammad Naufal Awali. Saya menganut agama Islam. Islam ya. Oke. Pak, saya mau melemparkan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai makna kerukunan atau dan inti dari kerukunan dalam agama Islam lah. Itulah kita biasa bersama lah. Boleh ya Pak kita saling sharing ya. Yang beberapa pertanyaannya. Pak, saya mau tanya nih, untuk pertanyaan pertama, apa makna kerukunan antara umat beragama menurut ajaran agama Islam? Kalau yang saya ketahui, makna kerukunan itu artinya damai. Damai ya. Kalau kedamaian itu memang kita dari agama Islam sejak lahir emang diajarkan untuk gitu, dalam penyebarannya pun daripada wali-wali itu tanpa kekerasan. Jadi kerukunan itu maknanya menurut saya itu damai. Jadi Islam damai itu ya, membuatkan damai. Damai ya, dalam ajaran Islam itu garis besar itu damai ya. Iya, betul. Oke, baik, perdamaian ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana sih Islam itu memandang toleransi dalam konteks kerukunan umat beragama? Nah, itu yang Toleransi ya. itu yang saya syukuri, dari lahir saya udah diberikan hidayah berupa Islam. Alhamdulillah. Nah, itu betul-betul kalau dalam toleransi Islam itu nggak pandang bulu Pak, maksudnya semua itu diajarkan memang cara menghargainya itu betul-betul tinggi Pak. Tinggi ya. Kita nggak bisa, cara mengukurnya itu nggak bisa. Jadi memang dari hati sendiri itu, maksudnya tergantung orang masing-masing diri sendiri lah. Betul, tergantung orang dan dari apa yang dia dapat juga. Dari Islam itu dia menghargai antar umat beragama, sesama agama lain itu istilahnya sangat erat, betul. Ya. Jadi yang misalnya agama Kristen dia beribadahnya seperti apa, kita hargai, kita nggak protes atau apa. Misalnya kita tinggal di daerah permukiman yang non muslim lah istilahnya kan, ya udah kita diajarkan untuk menghargai. Oke. Siap. Pak, ini pertanyaan terakhir lah kita ini ya Pak, mengapa sih kerukunan antar umat beragama itu penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara menurut perspektif Islam dalam agama Islam? Kalau udah menyangkut negara, dalam Islam itu memang sangat penting Pak, karena pemimpin Islam itu, pemimpin dunia itu maupun dari dulu itu yang saya ketahui Islam Pak yang sangat-sangat memegang teguh, yang menjunjung tinggi istilahnya, yang menguasai apanya lah istilahnya, otoritasnya lah. Nah, jadi kalau saya kan sering nengok sejarah-sejarah Islam juga nih Pak, kan? Jadi bagus lah istilahnya, sangat-sangat inilah erat lah dalam berkontribusi dalam dunia gitu Islam itu, karena dalam toleransi, keberaniannya Pak kan, dan dari yang poin pertama kerunannya tadi, itu saya sangat mendukung lah itu. Ketertibannya ya betul, ajarannya betul Pak. Oke Pak, baik, terima kasih ya Pak Noval ya, atas kesempatan wawancaranya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Ada minumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mewawancarai seorang yang nama Bapak siapa? Imran. Oh, dari sana? Imran ya, Bapak Imran ya. Sampai nggak? Perkenalkan ya Pak ya, saya ingin mewawancara sedikit nih untuk mengenai kerukunan Pak. Boleh Pak, saya lemparkan beberapa pertanyaan Pak.
atas yang bisa Pak, yang pertanyaan yang saya akan ajukan ini Pak, yang pertama, boleh nggak Pak jelaskan mengapa kerukunan antar umat beragama itu penting menurut ajaran agama Islam? sangat penting lah karena di situ kan untuk keamanan Harmonisan antara alhamdulillah sama pemeluk agama yang satu dengan yang lain ya Pak ya. Karena kan di Indonesia ini juga banyak ya Pak ya, penganut agama yang beragam-ragam ya Pak ya, beragam macam ya, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu ya Pak ya. Pertanyaan kedua nih, Pak, bagaimana sih sikap Bapaknya sebagai seorang Muslim ketika menghadapi perbedaan agama di lingkungan sosial Bapak? Apa sikap Bapak nih, sikap positif lah ketika menemukan orang yang mempunyai perbedaan agama di lingkungan Bapak? saling menghormati Ya. menghormati ya, saling menghargai menghargai support ya. Tidak ada apa namanya masalah pribadi apa Masalah agama-agama ya Pak ya. Karena agama itu memang setiap agama mengajarkan semua kebaikan ya Pak ya. ya kebaikan. Pak, pertanyaan ketiga Pak ya. Ya. Boleh nggak Pak sebutkan satu contoh sikap kerukunan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Pak? Satu contoh aja sikap kerukunan Di masyarakat ya. di masyarakat boleh Pak. Contohnya kita gotong royong itu udah bagus lah, saling apa di bidang sosial itu saling tolong menolong lah, itu Saling menolong Pak ya. Itu juga sangat penting ya Pak dalam menjaga kerukunan ya. ya itu sangat penting. Gak ada perbedaan lah antara suku itu, gak ada Ya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak ya. ya. Menurut seorang Bapak ya, seorang yang menganut agama Islam Pak, Ya. bagaimana sih Pak resep ataupun cara menjaga kerukunan agar tetap harmonis Pak? Di agama ini kan memang dianjurkan Iya, dianjurkan ya Pak. ya, menjaga kerukunan itu sangat dianjurkan lah. Dianjurkan dalam surah ya Pak. Nabi juga ya. Ya memang dianjurkan kita apalah Saling menolong Baik, baik. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak atas ya. kesempatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk wawancara keempat ini yang akan kita wawancari juga sama seorang yang menganut agama Muslim, ya Pak. Pak, boleh perkenalkan dulu nama dan agama yang dianut agar kita juga berbincangnya luas hati dan enak gitu loh. Oke, Ngalir. baik. Perkenalkan nama saya Fahmi Syahri. Mhm. Saya menganut agama Islam. Baik. Oke, Pak Fahmi ya. Ya, benar. Pak, saya mau melemparkan beberapa pertanyaan nih buat Bapak. Kita saling sharing ya, saling Boleh, sharing, menambah ilmu, menambah pengetahuan juga ya, Pak. Pak, pertanyaan pertama nih Pak, apa sih makna kerukunan antar umat beragama menurut ajaran dalam agama Bapak ataupun ajaran agama Muslim ya? Menurut saya makna kerukunan dalam agama Islam itu ya yang pertama saling menghormati, saling bertoleransi sesama umat beragama baik dimanapun berada ya. Oke. Baru saling respect kita bilang, menghargai setiap pandangan mereka yang memang dari dulu yang dianut mereka agama masing-masing itu. Oke. Baik. Oke Pak, pertanyaan kedua ya Pak ya. Bagaimana sih Pak Islam itu memandang toleransi dalam konteks kerukunan umat beragama Pak? Cara pandangan seorang Islam ya memandang toleransi itu? Oke, menurut pandangan saya selaku umat Muslim ya, untuk toleransi yang diajarkan agama Islam, Oke. itu yang pertama saling menghargai pastinya Menghargai, ya. menghargai, menghormati dan saling apa dibilang namanya tidak ada
yang pasti intinya damai Pak. Damai ya. Kedamaian. Pecah belahan. Iya benar. Tidak ada saling benci, saling sara gitu Iya, ya Pak ya. kedamaian dalam beragama, toleransi segala macam, dan Oke. menghargai Pak setiap agama Baik, yang ada. oke, siap. Pak, ini saya mau melintas ke pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana sih Pak peran ukhuwah atau persaudaraan dalam mewujudkan kerukunan Islam beragama menurut agama Bapak yang Bapak anut, yaitu agama Muslim? Oke, baik lagi pengertian ukhuwah itu dalam agama Islam adalah persaudaraan ya. Ya, Persaudaraan ukhuwah Islami, baik persaudaraan yang Islam dan ukhuwah yang untuk agama lain itu persaudaraan yang lain. Balik lagi Pak, dengan kuncinya itu saling menghargai. Karena persaudaraan ini kita kan diajarkan untuk saling berkaitan persaudaraan yang erat. Jadi sehingga di agama lain pun pasti akan diajarkan yang namanya persaudaraan. Jadi di agama Islam itu yang pastinya untuk persaudaraan itu saling menghormati, menghargai, dan saling bantu membantu, saling tolong menolong lah. Iya benar. ya. Apapun itu agamanya, sebagai kita semua umat beragama dunia ini tidak ada namanya pandang bulu ya. Iya, untuk membantu Bulu ya. agama lain gitu Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Iya, atas sama-sama. kesempatan wawancaranya. Saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agama berikutnya yang akan saya wawancarai yaitu yang menganut seorang yang menganut Buddha ya, menganut agama Buddha ya. Kok saya mau melemparkan dulu beberapa pertanyaan nih kok mengenai inti dari kerukunan dalam beragama. Boleh ya saya Boleh. bagi ilmu ya. Boleh. Kok boleh dong perkenalkan dulu nama. Oke ya, salam kenal teman-teman semua, dengan saya Juan, salah satu staf di Mahathir Maitreya ini. Oke, jadi saya jumpa dengan kawan-kawan sekalian. Oke, boleh lanjut. Kok perkenalan dulu kita, saya Erik kok. Oke, salam kenal Eri Iya. ya. Kok saya mau pertanyaan nih kok berapa ya? Boleh kita mulai aku ya? Boleh. Kan? Kok, saya mau nanya nih, apa sih kok makna kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Buddha? Salah satu makna kerukunan beragama adalah pastinya tentang toleransi. Nah, jadi toleransi itu bukanlah cuma oh ya udah kamu nggak buat gini ya udah nggak apa-apa, bukan. Tapi melainkan kita itu bagaimana bertindak, kelakuan kita itu bagaimana kita bisa memancarkan cinta kasih itu kepada semua makhluk hidup. Bukanlah cuma sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk hidup, semua benda-benda yang ada di sini. Kira-kira begitu. Oke, kira-kira apa gambarannya ya? Oke. Baik, pertanyaan kedua ya kok ya? Boleh. Kok bagaimana sih dalam agama Buddha itu memandang toleransi dalam konteks kerukunan umat beragama sih? Dalam pandangan umat Buddha ya. Iya. Nah, dalam pandangan umat Buddha sendiri, kita itu bukanlah seperti oh kamu bukan umat Buddha nggak boleh datang, enggak. Nah, tapi kami melainkan ya ajaran dari Sang Buddha adalah silakan datang dan lihat dan buktikan sendiri. Nah, jadi artinya atau sebutan lainnya ehipassiko. Nah, jadi pada saat teman-teman yang lain datang ya kan, bukanlah cuma kami mengajak oke, Anda harus bermeditasi, enggak. Tapi kita boleh Anda mencoba, silakan Anda buktikan. Nah, dari ajaran Sang Buddha sendiri juga mengajarkan kita namanya memancarkan sebuah meta yaitu cinta kasih kepada semua makhluk hidup, dan namanya ada karuna kasih sayang kepada seluruh umat, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke, dapat kok. Oke, baik, pertanyaan ketiga ya kok ya? Boleh. Kok apa sih perbedaan antara kerukunan sosial dan kerukunan dalam yang didirikan dalam agama Buddha dalam konteks keimanan menurut ajaran agama Buddha? Wah, ini pertanyaan agak panjang ya. Iya. Oke, kerukunan sosial itu berarti adalah tidak memandang namanya agama. Oke. Nah, jadi antara saya ya kan, saya dan Erik. Nah, itu bukanlah namanya kita berbeda agama, bukanlah namanya kita contoh saya Buddha, contohnya kamu Kristen. Nah, itu kan namanya kita pada saat jumpa kita bukanlah membawa nama dari agama. Nah, tapi kita bersosialisasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk tadi apa selanjutnya Dalam Buddha. dalam Buddha ya. Nah, dalam Buddha sendiri adalah kita tidak Buddha sendiri tidak menganjurkan, tidak mengajarkan untuk namanya memusuhi satu sama lain. Ya kan? Nah, karena benci itu berarti kalau benci akhirnya itu
muncul apa lagi? Itu, perkelahian atau ya, pecah belahan ya Bu ya. berpecah belahan, ya kan? Contoh ya kan nanti saya ada bilang tentang Eri yang nggak baik ya kan tiba-tiba, nah mungkin Eri memusuhi saya bagaimana Tidak gitu, senang itu. ya. Iya. Nah, jadi kita ini juga bisa namanya kita mengajarkan tindak laku kita setiap harinya itu harusnya bagaimana. Apakah kita memancarkan sebuah meta, apakah kita membuat orang lain bahagia kan? Oke? Nah, Oke kok, kita ke pertanyaan terakhir ya kok ya. boleh. Kok, mengapa sih kerukunan antar beragama itu penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara menurut persepsi agama koko agama kita sendiri? Oke, kenapa penting sekali namanya kita kerukunan umat beragama? Kita tahu Indonesia ini mempunyai banyak suku, bangsa, adat, dan banyak agama juga. Nah, agama di Indonesia yang resmi ada 6, ya kan? Nah, apakah pada saat kita berhidup di namanya satu bangsa ini, kita gimana tak? Apakah kita, oh kamu Kristen, yaudah nggak usah gabung? Enggak. Tapi kita namanya kita mendukung satu sama lain. Contoh lah, kita sekarang di Kompleks Cemara Asri. Kompleks Cemara Asri bukan hanya ada vihara, ada masjid, ada gereja juga, ya kan? Ada kelentengnya juga. Nah, ada di belakang, nanti ada di depannya gereja. Jadi kita contoh dari Kompleks Cemara Asri ini kita sudah namanya satu kesatuan. Jadi bukanlah kita memusuhi satu sama lain, tapi kita mendukung satu sama lain. Kira-kira begitu. Oke, thank you siap. Eri. Terima kasih aku Thank atas you. jawabannya. Ya, Terima kasih. thank you. Untuk agama yang terakhir, kita akan mewawancarai seorang yang menganut agama Kristen ya? Iya. Ya, boleh dikenalkan dulu Kak, nama dan serta agama yang dianut ya? Saya Anjini Priscilia. Priscilia ya? Nah, seorang yang menganut agama Kristen ya? Kak, saya mau melempar beberapa pertanyaan nih. Kita saling-saling aja ya, saling bagi ilmu juga. Sebagai saya yang seorang muslim, kakak yang sebagai seorang Kristen, kita saling sharing lah. Jadi yang mau saya tanya ini itu intinya dalam hal kerukunan sih. Jadi kerukunan dalam kehidupan sosial maupun dalam sehari-hari lah yang berbesar aja. Boleh ya saya mungkin akan mengajukan 3 pertanyaan aja. Sama Kak. Boleh ya? Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kak, boleh nggak sih jelaskan apa sih arti cinta kasih dalam agama Kristen? Kalau cinta kasih itu Tuhan Yesus itu mengajarkan dalam agama maupun dari beda keyakinan atau masing-masing iman. Kalau tindakan kasih itu seperti kayak melayani, menolong, tanpa pamrih. Baik, Kak, untuk pertanyaan kedua nih Kak, mengapa sih kita harus saling mengasihi antar sesama, baik itu yang berbeda agama maupun yang dengan seagama dengan kita? Karena di dalam agama kami diajarkan kalau itu mengasihi tidak dituntut untuk harus seagama gitu. Karena diajarkan kami harus saling mengasihi mau sebeda keyakinan hasil sama. Itu sama ya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ya Kak, yang terakhir ini ya. Kak, bagaimana sih kita menunjukkan sikap damai kepada orang lain baik yang beda agama dengan seagama kita? Sebaiknya yang kasih contoh yang berbeda agama dengan Kak. Bagaimana sih? Kalau dalam kami itu kan diajarkan untuk saling mengampuni. Oh, Jadi kalau misalnya ini ya. dengan beda agama entah karena masalah beda pendapat itu tentang agama, jadi kami lebih baik kayak yaudah menerima mau kasih apapun ya kami terima aja gitu, terima. Pamrih ya. Pamrih. Ini saling terima lah ya. Terus kami juga saling mendoakan sebenarnya kayak kalau misalnya ada orang yang salah sama kita jangan langsung kayak Memusuhi. ikutan didoain aja orangnya gitu supaya dosanya juga diampuni. Kak, terima kasih ya Kak atas kesempatan wawancaranya, sudah sering sharing, belajar banyak lah kita ya. Saya juga belajar banyak sama Bapak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.